Halo anak-anak kami semuanya, anak-anak kami yang kelas 7 hari ini berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya Ibu perkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama Ibu itu adalah Yanti Novita Sipayung, di sekolah disingkat dengan YNS ya. Kalau umur Ibu masih 39 tahun, masih muda, oke? Jadi perkenalan tentang diri Ibu sudahlah cukup. Nah, sekarang kita berkenalan dengan materi kita hari ini, yaitu bilangan bulat, ya. Bilangan bulat itu terbagi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacat. Yang mana anggota bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan bilangan cacat anggotanya itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan cacat ini dia ternyata juga terbagi dua, yaitu menjadi bilangan asli dan juga bilangan 0. Yang mana bilangan asli ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara bilangan 0 itu anggotanya adalah angka 0 itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah anak didik, untuk apa semua bilangan itu? Apa nggak cukup rupanya bilangan bulat positif di dunia ini? Ternyata tidak cukup. Kita membutuhkan bilangan bulat negatif untuk menuliskan yang tidak bisa dituliskan oleh bilangan bulat positif. Contohnya, misalnya di negara Inggris ada 4 musim ya. Misalnya di sana terjadi musim dingin. Kalau musim dingin itu suhunya kadang-kadang di bawah 0 derajat Celcius. Bagaimana kita menuliskan suhu di bawah 0 derajat Celcius tanpa harus berpanjang-panjang? Kalau dengan tulisan biasa, misalnya suhu di Inggris sekarang 10 derajat Celcius di bawah 0. Ya, jadi kita tulis di bawah 0. Ini penggunaannya ini tidak efisien. Bagaimana agar efisien? Maka kita pakai bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kita ini cukup kita tuliskan menjadi negatif 10 derajat Celcius. Tapi membacanya bukan negatif 10 derajat Celcius. Ya, membaca ini menjadi 10 derajat Celcius di bawah 0. Begitu dia. Oke. Nah, selain daripada menulis suhu, jadi bilangan bulat negatif juga bisa kita pakai misalnya mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan laut. Jadi permukaan laut itu berada pada titik 0. Di bawah permukaan laut itu kita pakai angka negatif. Dan selain itu juga ya, bilangan negatif ini bisa juga kita pakai untuk menentukan arah ya. Nanti kamu belajar di SMA tentang vektor. Jadi kalau dia nilainya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Kalau nilainya positif, dia arahnya akan menuju ke kanan. Nah, oke. Itulah sekilas tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kita lanjutkan dengan membandingkan bilangan. Di sini ada sebuah garis bilangan. Garis bilangan ini terbagi dua, di tengah-tengahnya ini ada angka 0. Yang ke kanan ini adalah bilangan bulat positif. Yang ke kiri ini bilangan bulat negatif. Nah, masing-masing bilangan ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau bilangan bulat positif, semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Ya. Semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Nah, kalau untuk bilangan negatif, semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Jadi kebalikannya ya. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Nah, dari situ
kita akan bisa membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Mari kita lihat. Contohnya, 0 lebih bagaimana dengan 5? Oke, mari kita cek. 0 ada di sebelah mananya 5? Di kiri atau di kanan? Ternyata tempatnya ada di kiri. Kalau ke kiri tadi semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Berarti ini boleh kita tuliskan 0 lebih kecil dari 5. Begitu dia ya. Nah, lanjut. 7 lebih bagaimana dibandingkan dengan 2? Maka kita cek. Si 7 ada di sebelah mananya 2? Di kirinya atau di kanannya? Ternyata ada di kanan. Berarti si 7 lebih besar dari 2. Oke, kita tuliskan lebih besar. Lanjut. Min 3 lebih bagaimana terhadap 0? Oke, mari kita cek. Si min 3 ada di mananya 0? Di kiri atau di kanan? Ternyata tempatnya di kiri. Kalau di kiri tadi dia lebih kecil, maka kita tuliskan lebih kecil. Lanjut. Min 1 lebih bagaimana dibanding daripada min 5? Kita cek posisinya. Min 1 ada di mananya min 5? Di kanan. Kalau di kanan tadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maka di sini lebih besar, ya. Paham ya? Kita lanjut lagi. Min 1 lebih bagaimana dibanding min 6? Mari kita cek lagi. Min 1 ada di mananya min 6? Ini min 6. Ternyata ada di kanannya. Oke, berarti ini juga lebih besar. Nah, jadi kalau angka-angkanya kecil seperti ini, kita bisa menggunakan barisan bilangan, ya. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, coba kita lihat di sini. Ini sudah bernilai ribuan, ratusan, puluh ribuan, ada juga yang ratus ribuan. Gak mungkin lah kalau kita memakainya di dalam barisan bilangan, terlalu panjang barisan bilangannya nanti ya. Jadi bagaimana kita mencek? Cara menceknya, lihat ada berapa digit. Contoh 1, 2, 3, 3 angka ya, 3 angka. 1, 2, 3, 4 angka. Yang 4 angka sudah pasti lebih besar daripada yang 3 angka. Kenapa? Ini nilainya ratusan, ini nilainya sudah ribuan. Oke, jadi ribuan lebih besar daripada ratusan. Nah, mari kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama puluh ribuan. Bagaimana cara kita mencek yang mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Perhatikan dulu puluh ribunya. Sama-sama angka 2. Oke, sama. Kalau sama, lanjut ke ribuannya. Di sini 0, di sini 2. Mana lebih besar 0 dengan 2? Tentu lebih besar adalah angka 2. Maka ini menjadi 0 lebih kecil dari 2 yang di sini. Berarti dia lebih kecil. Nah, kita lanjut lagi. Ini ratus ribuan ya. Kita cek lagi yang pertama, ratus ribuan yang pertama. Ini 1 sama, 2 sama juga, 3 sama juga, 7 sama juga, 8 1. Beda. Mana lebih besar, 8 atau 1? Tentu saja 8. Berarti di sini kita masukkan lebih besar. Ya. Lanjut untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan, ya. Di sini ada 6 soal, ya. Kita disuruh menghitung dan menyajikannya di dalam garis bilangan. 5 tambah 2
Kamu sudah tahu ya berapa ya? Oke, tapi mari kita buat di dalam barisan bilangan dulu ya. 5 tambah 2. Mari kita berangkat dari 0, selalu berangkat dari 0. Berarti 5 tambah 2 artinya adalah 5 langkah dari 0. Oke. Ditambah 2. 1 berarti 2 langkah. Oke, dia sampai pada angka 7. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, kita lanjut nomor 2. 7 kurang 2. Ingat, selalu berangkat dari 0. Berarti 7 langkah dari 0 sampai ke angka 7. Dikurang 2. Kalau kurang, kita bergerak ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Berarti 7 kurang 2 itu 5. Nah, kita lanjut. Min 7 tambah 2. Oke, dia sudah masuk ke barisan bilangan yang negatif. Ingat, selalu berangkat dari 0. Min 7 berarti 7 langkah ke kiri. Oke. Tambah 2. Kalau ditambah kemana? Ke kanan. Berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Berarti hasil daripada min 7 tambah 2 sama dengan min 5. Bisa ya anak-anak kami ya? Sekarang kita lihat nomor 4. Min 7 kurang 2. Ya, ingat selalu berangkat dari 0. Min 7 berarti 7 langkah ke kiri. Ya, sampai di angka min 7. Kurang 2. Kalau kurang berarti kita ke kiri lagi. Kalau tambah tadi kita ke kanan. Oke, berapa langkah ke kanan? Ke kiri. 2 langkah. 1, 2. Berarti min 7 kurang 2 hasilnya min 9. Nah, kemudian kita lihat nomor 5. Min 2 tambah min 3 sama dengan. Loh, kok ada 2 tandanya, Bu? Nah, biar nggak bingung, yang 2 tanda ini kita buat menjadi 1. Ya, kamu harus ingat, positif kali positif sama dengan hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Dan negatif kali negatif hasilnya positif. Mari kita lihat soal kita. Min 2 kurang min 3 ini boleh kita ubah menjadi min 2 negatif kali negatif positif. Jadi dia berubah dari min 2 kurang min 3 hasilnya dia menjadi min 2 tambah 3. Oke, mari kita kerjakan. Min 2 berarti kita bergerak ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Min 2 tambah 3. Kalau tambah tadi kemana kita pergi? Ke kanan. Sebanyak berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, berarti di sini lagi. Berarti jawabnya adalah 1. Nah, begitulah caranya kita mencari hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyajikan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan bilangan bulat. Terima kasih.